Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan doa malam. Di dalam rangka masa Prapaskah, masa pertobatan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Di masa Prapaskah ini, di masa pertobatan ini, kami kembali hendak diingatkan melalui firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar untuk kembali pada dekapan cinta kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan bacakan satu bagian Alkitab yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudari yang terkasih, tema kembali pada dekapan anugerah hendak kita renungkan bersama di doa malam saat ini. Mengapa kita harus kembali pada dekapan anugerah cinta kasih Tuhan? Karena kembali kita diingatkan, pada hakikatnya setiap kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Dan sebagai manusia yang berdosa, upah yang seharusnya kita dapatkan adalah maut. Itu yang disampaikan di dalam Roma pasal yang ke-6. Di bagian terakhir dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Namun saat kita mau kembali pada dekapan anugerah dari Tuhan,
Maka kita yang adalah manusia yang berdosa ini mendapat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan membuat kita mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, sadarkah kita bahwa kalau kita hidup dalam dosa itu akan membuat hidup kita tidak akan merasakan damai sejahtera. Yang kalau kita hidup di dalam dosa, ujungnya tuh hanya kehancuran. Tidak ada rasa damai sejahtera di dalamnya. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang hal ini. Suatu hari ada 3 orang anak yang sedang bermain 3 ekor burung yang baru dibelinya. Masing-masing satu anak mengambil 1 ekor burung. Mereka mengikatkan tali ke kaki burung-burung tersebut. Dan ketika burung itu terbang, mereka menarik tali tersebut. Sehingga burung itu tidak bisa terbang dengan bebas. Mereka, anak-anak ini sangat senang bermain burung tersebut. Karena mereka bisa menerbangkan kemudian menarik. Terbang, tarik. Sehingga burung tersebut tidak terlepas dari mereka. Dan masih dapat mereka mainkan terus. Akhirnya burung yang pertama ketika dimainkan, lepas terbang, tarik, lepas terbang, tarik. Lama-kelamaan burung yang pertama ini menjadi lemas. Karena terus ditarik oleh anak tersebut. Burung tersebut kelelahan dan tidak bisa terbang lagi. Dan ketika burung itu sudah mulai kelelahan, anak yang memegang burung yang pertama ini bukannya kasihan tapi malah kesal. Kesal kenapa burung ini tidak mau terbang lagi. Akhirnya yang dilakukan oleh anak ini, burung itu ditendang, dibuang, ditendang, dibuang. Sampai akhirnya burung itu semakin menjadi lemas. Dan tidak bisa terbang sama sekali. Burung yang kedua yang dipegang oleh anak yang lainnya berhasil melarikan diri. Lepas dari tangan sang anak. Kemudian ia terbang ke atas pohon. Namun burung tersebut ketika di atas pohon, dia gak bisa terbang kemana-mana lagi. Karena ternyata kaki yang masih diikat oleh tali itu, talinya tersangkut oleh salah satu batang pohon. Jadi burung yang kedua juga tidak bisa bebas begitu saja. Lalu burung yang ketiga, yang dipegang oleh anak yang ketiga. Karena anak yang ketiga ini terlalu fokus pada temannya yang coba mengambil gitu ya, burung yang ada di atas pohon itu. Anak yang ketiga ini tidak menyadari ternyata ada seekor kucing yang sedang mengintai burung kepunyaannya. Seekor burung yang ada di tangannya, yang dekat dengan dirinya. Sehingga ketika anak itu sudah mulai lalai sedikit saja, tiba-tiba kucing tersebut menerkam burung itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika anak itu tersadar burungnya, seekor burung yang dimilikinya itu dimakan, sedang dimakan oleh kucing, ditarik oleh anak tersebut. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi malah kaki dari seekor burung itu putus. Ia, seorang anak itu mendapatkan kakinya, selebihnya dibawa oleh kucing. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian tersebut? Begitu juga di dalam kehidupan kita, jika kita masih terikat dengan yang namanya dosa, kita akan seperti ketiga burung tersebut. Yang pertama, hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kelelahan, penuh dengan kesesakan, dan akhirnya berputus asa. Tidak ada pengharapan. Seperti seekor burung yang pertama tadi. Berusaha untuk melepaskan diri dari dosa tapi gak bisa. Akhirnya apa? Lelah sendiri. Yang kedua, hidup ketika kita ada di dalam dosa, hidup kita tidak akan terbebas sama sekali. Karena kemanapun kita mencoba untuk pergi, hidup kita tidak akan pernah merasa damai, sejahtera. Karena terikat oleh dosa.
Dan yang ketiga, jika kita masih terikat dengan dosa, maka kita akan mati binasa karena dosa tersebut. Oleh sebab itu, marilah di doa malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mau untuk segera melepaskan diri kita dari keterikatan akan berbagai macam dosa. Dosa apapun itu yang membelenggu hidup kita selama ini. Entah itu dosa keegoisan kah, dosa kemarahan kah, dosa kebencian kah, dosa lidah kah, dosa iri hati kah, dosa kecurigaan kah, dosa masa lalu kah, dosa perselingkuhan kah, ataupun dosa-dosa yang lainnya. Lepaskanlah ikatan dosa-dosa itu semuanya. Karena ikatan dosa-dosa itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Membuat kita tidak dapat merasakan damai sejahtera hari demi hari. Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa melepaskan ikatan dosa dan kembali pada dekapan anugerah Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka itu adalah cara yang keliru. Seperti 3 ekor burung tersebut. Mereka hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melepaskan diri dari ikatan tali di kakinya. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa sama sekali. Itu semua adalah cara-cara yang keliru. Kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari ikatan dosa hanya karena kekuatan kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cara satu-satunya yaitu dengan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang sanggup melepaskan kita dari ikatan dosa-dosa kita. Datang dengan komitmen yang benar-benar mau hidup baru di dalam Tuhan. Roma pasalnya yang ke-6 mengingatkan setiap kita. Agar kita tidak lagi hidup dalam ikatan dosa. Tetapi seharusnya setiap kita hidup bersama dengan Tuhan yang telah bangkit melawan dosa. Menang atas dosa. Maukah kita terlepas dari dosa-dosa kita? Kembalilah pada dekapan anugerah, cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Jangan malu untuk datang dan mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Di dalam doa malam kami hari ini kembali kami diingatkan. Bagaimana kami seharusnya hidup dengan kembali pada dekapan cinta kasih Tuhan. Bukan pada ikatan-ikatan dosa yang ada dalam hidup kami. Ajarilah kami ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami, mau sungguh-sungguh mengakui semua dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tidak dengan malu, tetapi dengan keberserahan untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, tolong dan pimpinlah kami. Biarlah kiranya di masa pertobatan ini, kami pun juga siap untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia.
doa